إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin amin wa ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan acara rutin kita sebagaimana biasa. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bi ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Pembahasan kita masih mayusannu indal ikhtidar. Apa saja disunatkan ketika dalam keadaan sekarat. Kemarin sudah masuk satu permasalahan yaitu hendaklah mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika orang dalam keadaan sekarat hendaklah kita mengajarkan kalimat la ilaha illallah karena ujar Nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir pembicaraannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Itu. Yang kedua, as-tsani tawjihuhu ilal qiblati muttaji'an ala syiqqihil ayman. Lalu menghadapkan jenazah ke menghadapkan orang yang hendak mati itu ke arah kiblat. Nah, bilanya bermiring, menghadapakannya itu sebagaimana kita menaruh jenazah dalam kuburan. Dalam kubur itu kalau bermiring. Dengan bermiring muttaji'an ala syikkihil aiman. Nah, dengan menghadap sebelah kanan. Tapi bila orang yang hendak meninggal itu bertelentang, batisnya yang mengarah ke kiblat atau batisnya yang berunjur ke kiblat. Nah, ini kalau orang yang hendak meninggal dunia. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah sa'ala anil Barra bin Ma'rur. Jadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah menanyakan tentang Barra bin Ma'rur. Wa qalu tufiya, mereka menyatakan sudah meninggal ya Rasulullah. Wa ausa bi sulusi malihi laka, dan dia mewasiatkan sepertiga hartanya itu buat pian. Wa ayyuwajjiha lil qiblah lamma uhtudira, dan dihadapkan ke arah kiblat ketika dia dalam keadaan hendak wafat atau ketika dalam keadaan sekarat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabal fitrah. Jadi Nabi sudah menepati dengan fitrah. Maksudnya itu sudah menepati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ini malah sampai hendak meninggal saja jangan lepas pada sunnah Nabi. Nah, jangan lepas pada sunnah Nabi. Jadi segala sesuatu itu kita hendaklah menyocokkan diri kita itu dengan sunnah Nabi. Dan dia telah waqad waradat, dan dia telah maksudnya itu memberikan sepertiga hartanya buat Nabi. Lalu Nabi ini mengembalikannya harta yang sepertiga itu untuk anaknya. Summa zahaba, kemudian Nabi pergi, fa shalla alaihi, mensalatkannya. Wa qala, Nabi berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka. Ya Allah, ampuni dia, kasihani dia, dan masukkan dia ke surgamu. Wa qad fa'al. Qala al-Hakim wa la a'lamu fi tawjihil muhtadar ila qiblah ghairah.
Jadi ujar hakim, saya tidak mengetahui tentang menghadapkan mayit ke arah kiblat itu kecuali yang ini. Artinya ini hadis yang menceritakan tentang kalau orang hendak meninggal dunia pun dihadapkan ke arah kiblat. Nah ini kita ini harus tahu jadi Pak, kadang-kadang akan tahu gitu nah akan tahu. Dalam riwayat Ahmad juga dikatakan anna Fatimah binta Nabi sallallahu alaihi wasallam inda mautiha. Jadi bahwa Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia istaqbalatil qiblah, dihadapkan ke kiblat. Summa tawassadat an yaminiha, lalu dibantali dari sebelah kanannya. Wa hadhihi sifah allati amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naim ayyanama 'alaiha. Ini sifat maka ini juga kita diperintahkan oleh Nabi ketika hendak tidur. Nah, kita ketika hendak tidur pun menghadap ke kanan. Jadi jantung kita tuh kadang menindihi dada kita nih. Jadi jantung di atas. Nah, itu kalau kita hendak guling pun menghadap ke kanan. Inya berbaring itu ada tiga Pak. Ada berbaring menghadap ke kanan, itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbaring bertelentang, itu tidurnya ahlul ilmi. Kalau kita tidurnya tengkurap, itu tidurnya min ahli nar, ahli neraka. Nah, itu. Kalau kita tidurnya menghadap ke sebelah kiri, itu tidurnya menyalahi sunnah Nabi. Nah, jadi kita hendak mana? Kalau kita sebelah kanan, seperti menaruh jenazah dalam kuburan, itu ada sunnah. Tapi bila kita bertelentang, itu tidurnya ahlul ilmi. Kalau bertengkurap, min ahlin nar. Nah, jadi guling itu jangan berharap. Itu dikatakan tidurnya daripada penduduk ahli neraka. Kalau ke sebelah kiri tadi menyalahi sunnah Nabi. Nah, sampai kita hendak meninggal pun dianjurkan demikian. Jadi di sini dikatakan wa hadhihi sifah allati amar rasul an-naim ayyanam 'alaiha wallati yakunu 'alaiha al-mayyit fi qabrih. Nah, nangka itu juga sidin kita hendak guring nih, menyakawa kita menghadap sebelah kanan. Jadi jantung tuh ke atas. Lalu begitu juga ujar ulama wallati yakunu 'alaiha al-mayyit, nah itu juga jenazah fi qabrihi di dalam kuburnya. Nah, makanya bila jenazah itu pada menghadap kiblat, harus kita hadapkan ke kiblat. Jenazah tak paling pada kiblat itu termasuk nanti kalau kada salah nang harus dibongkar dari kubur. Nanti ada pembahasan kita, ada beberapa hal nang jenazah itu harus dibongkar pada kuburnya. Seperti misalnya belum disembahyangkan atau belum atau kada di apa tuh, ya kan disolatkan, termasuk itu nang sesuatu nang harus dibongkar dari kuburan. Nanti ada insyaallah itu kita bahas kita nanti itu. Termasuk nang kada dimandiakan. Nah itu. Soalnya kalau jenazah kada dimandiakan dia dalam keadaan bernajis, berarti kayak apa hukum disembahyangkannya. Sedangkan syarat jenazah disembahyangkan itu harus bersih. Nah itu Bang. Jadi kita nak meninggal nih nah. Sampai dianjurkan kita masih dalam keadaan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita ketika hendak meninggal dunia, orang-orang di rumah ini bisa juga tahu baik, karena kami pernah pengalaman mengilangi orang meninggal dunia. Seakannya menghadapnya karena menghadap kiblat, berarti di rumah ini karena tahunnya. Nah di rumah ini karena tahunnya lawas tuh meninggal tuh, jangan nyibat tuh waktu dingin sudah belangan. Jadi ya di antara kami yang belang nih, wah ini jenazah karena menghadap kiblat, ada karena kiblat. Nah untung ada nang belang tanggap gitu nya. Bisa juga kita pikir Pak, bisa juga kita ketika meninggal dunia ini orang-orang tuh dalam keadaan ya paling lah, dalam keadaan bingung. Nah, kada keganangan lagi jenazahnya harus dihadapkan ke arah kiblat ketika mengandapnya itu. Ya dulu di rumah itu harus tahu mun orang-orang bahari hafal benar nyenang wayahi ini nampaknya kakanakan kada pinahu kakanakan tuna. Jadi mun kada denang Tuhannya manu ya kan nan itu Bang. Nah itu juga perlunya kerukunan kematian toh nang biasa nang manu orang mati ininya apa tanggap bana melihat nang kakak itu tuh. Nah itu.
Kemudian yang ketiga qiraatus surat Yasin lima rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim wa Ibnu Hibban wa sahahahu an Ma'qil Ibnu Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yasin qalbul Quran. Jadi ujian Nabi Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha awad daral akhirah illa ghufira lahu. Tidaklah seseorang membaca surah Yasin dan mengharapkan Allah dan kampung akhirat melainkan diampuni baginya. Waqra'uha ala mautakum. Bacakanlah Yasin itu kepada jenazah kalian. Nah, jadi pengertian mautakum di situ ya waktu dalam keadaan sekarat, ya mautakum di situ dalam artian sudah meninggal dunia, ya mautakum di situ ulama memaknai juga ya sudah nanti kuburakan. Nah, makanya kita itu ya istilahnya itu baca Yasin lah. Jadi ada juga ulama memahami lah ketika jenazah dibacakan Yasin itu bukan berarti kita mencapai targetnya tuntung. Jadi ketika bacakan Yasin itu pelan-pelan aja. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi orang hendak mati ini mendengarnya merasa bujur. Wah, aku dalam keadaan sudah nangka ini keadaannya. Baik ingat lagi. Baik ingat. Ini kita harus tahu Pak. Harus tahu Pak. Ya, tadi kada tahu nak meninggalin kada tahu nak kayak apa kondisi orang hendak meninggal tuh nang huru hara hendak meninggal dunia itu. Ada sebuah kitab dulu pernah don baca At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah. Dalam kitab itu disebutkan ujar, tapi kada hadis tuh Pak. Ujar, ketika kita hendak meninggal dunia itu mama kita nang datang. Kita kan dalam keadaan krisis gitu Pak, dalam keadaan susah payah luar biasa itu. Datang mama kita, jadi ujar nang kuitan nih, wahai anakku, engkau adalah yang kulahirkan di antara dua pahaku, engkau yang kususui ini sambat sidin. Muts ala dinil Yahud fa innahu khairal adiyan. Matilah kamu wahai anakku dengan ajaran Yahudi, dia adalah sebaik-baik agama. Namun kita nang akidah kada kuat Pak. Itu termasuk huru hara ketika hendak meninggal dunia. Jadi yang namanya iblis itu berupaya semaksimal mungkin nang kayak apa untuk menyesatkan kita itu ketika hendak meninggal dunia. Sampai kita hendak mati aja Pak digodanya. Bukan kita na waktu hidup nih. Kena pulangnya abah kita nang datang, wahai anakku, kamulah orang yang saya harapkan, yang saya cekap nafkah ini disambut seberataan. Nah kita bukan kita lah, seseorang hendak meninggal dunia itu kan, nang kayak apalah, berharap benar pertolongan itu ini dan sebagainya. Jadi jangan kuitan muts ala dinin Nasrani fa innahu khairal adiyan. Matilah kamu dengan ajaran Nasrani, dialah sebaik-baik agama. Nah itu Pak. Nah makanya jangan kita dengan bacakan Yasin itu mengatakan. Jadi dibacakan Yasin itu Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Orang bahari itu dijagai benar orang meninggal nih Pak. Orang bahari. Wah ini kan orang mendengar tuh ya kada terjagai lagi itu nah. Timbul kadadanya aja hilangnya aja sidin ujar gitu. Nah, ya pun kitanya dalam keadaan ingat sadar, nah itu nyaman juga sedikit Pak. Coba kalau kondisi nah bolak-balik, nah itu. Iya dulu orang meninggal nih kadang-kadang keingatan dunia tuh nah, dunia keingatan gawian, keingatan ini. Makanya sebagaimana kita katakan dulu dalam kitab juga demikian, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah itu bukan dengan bitikrar, berulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha itu berzikir naranya. Ini mengingatakan saja.
Jadi cukup talkinkan la ilaha illallah. Ingat sidin la ilaha illallah sudah jadi talkinkan lagi. Kecuali kena pernah marahnya muntung sidin bawa pandir ke manakah, ingat akan pulang, bulik akan pulang, la ilaha illallah. Nah ini baik. Nah itu bang, makanya bila hidup ini bila banyak mengingat dunia, anak mati gitu ingat dunia baik. Bila kita hidup ini banyak mengingat dunia, kayaknya anak mati pun itu. Ini manusia ini akan menyudahi umurnya sesuai dengan gawiannya. Nah makanya kita itu sama-sama penghulu mulai saat di tujuan. Nah, bila sudah rang Allahu Akbar, lah kasih jampihan begawi ini sembahyangan. Kalau pedak sampat sembahyang mati, wajar pian. Kada sampat sembahyang mati, mati ya begitu, mati kada sembahyang nyata dulu. Mendahulukan apa? Mendahulukan nafsu. Nafsu kalau kita nek kada kebetahan begawi baik. Mendahulukan gawian kena sembahyang itu mendahulukan nafsu. Bila orang sembahyang, makanya kan ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menakunakan, ya Rasulullah ayyu a'mali afdal, wahai Nabi sumbah amal ibadah apa nang paling afdal? Ujar Nabi as-salatu ala waqtiha, sembahyang atas waktunya. Ini amalan luar biasa baik. Ini amalan luar biasa menurut ulun banglah. Bila sudah Allahu Akbar, semua aktivitas tutup, kada ada lagi. Makanya jangan kita itu baik. Kalau bahasa fikihnya nih, kita kalau dalam keadaan mengaji, stop mengaji, dengarkan azan. Ketika kita dalam keadaan berzikir, stop berzikir, dengarkan azan. Nang lagi sedang pemaulidan, stop maulidan, dengarkan azan. Gitu kalau ya julun kayak ibu-ibu, bacaan lo ibu-ibu. Julun pian buai hati-hati bawa mulidan ini godaannya nih tupang. Kada ingat di ajan, tarosakan aja. Coba menarosakan tuh karena Allah kah karena nafsu kah? Karena apa? Nafsu, kada puas lagi. Kada tahu ajan tuh nafsu baik. Itu kada lillah lagi itu linafsi. Karena nafsu kada puas, tanggung dia sidin tungtungakan dulu sembahyang nang ianya. Semalam tu Allah panang bacaan penon ibu-ibu ni bujur tu. Pian ni na buat judun ba maulidan nang kini ba izin lah lawan laki turun. Ba izin ai paji aja ada sikung menjawab ulun paji aja kada bisi laki. Nah, wah ya panggilan ni kada pemata siakan lu nang ini. Wah, kayak apa kada pemata siakan ni lun. Ya pun mau izin Pak Haji jelak yurun kada ta. Nah, cari ai seorang situ ya Allah. Mun guru disuruh mencariakan kepada gurunya kada mencarikan itu nah. Nah maksud itu bahaya Allah kita nih. Wah, takutannya kita lah begawi. Artinya nih berzikir aja disuruh bertahan. Baca Yasin aja disuruh bertahan untuk menjawab adzan, tajwid sembahyang. Apalagi bagawi ini toh kalau jauh waktunya panjang juga kalau kita tarusakan nih bagawi baik itu karena nafsu. Bila karena nafsu Allah kada ketuju mati kita mati tidak dilakukan dan ridha Allah. Nah, itu aja kan amalan jadi itu nah. Bila sampai waktu sembahyang itu aja. Nah ini Pak ini takutan mati kita Pak. Mati ini sekali aja kan dua kali kada. Ya judulnya kayak kerukunan toh. Impaknya 5.000 majulun naik akan bang 10 kali 15 nang mati ini belum ada 2 kali sekali aja banyak kalau Pak sekali aja mati 5.000 lawan pulang
Karena kita bahas misal takjiah, Pak. Takjiah tuh mentajiahi orang mati itu gunung apa pahalanya sekalinya. Cuma kita dari kerukunan kematian ini bukan takjiah, menyetor setoran yang belum terbayar tuh aja. Mendatang setor, boleh sih, bukan bertakjiah nih toh. Itu membayar anunya, membayar apa tuh, membayar inilah setoran. Karena ada insyaallah bertakziah itu perlu benar. Nah jadi kita dianjurkan tadi ya kakanakan bini perlu dipadahi juga karena menyalah berlaku anak meninggal dunia ada bakalan ke kiblat mun hendak meninggal mun kada meninggal jadi hadap-hadapakan bae mun kada meninggal soalnya kakanakan bisa tahu bae di rumah nih nan bacakan Yasin. Jadi Yasin itu ketika orang anak meninggal dunia ini bacakan Yasin itu mendengarnya nah, oh ini kondisi ini sudah nih parah sudah, ya Allah kita kalau membayangkan baik, mun sudah parah anak meninggal itu nang kayak apa lah, pada membayangkan hal itu. Kemudian dikatakan juga idza quri'at Yasin indal maut khuffifa anhu biha. Bila dibacakan Yasin diringankan orang yang hendak meninggal dunia itu. Nah dikatakan mamin mayyitin tidaklah dari yang meninggal dunia yamutu dia mati fatuqra'u indahu Yasin dibacakan di sisinya Yasin illa hawwanallahu alaih melainkan Allah memudahkan atasnya. Ini Bang. Bacakan Yasin dijagai ya cuma dibacakan Yasin ini lihat-lihat bang garingnya munang pena pandir aja jadi bacakan Yasin sini mau pandir pena apa jalan tuh normal aja pinandu lah pian pinandu ban aja itu jangan dibacakan Yasin pian 5 hari bacakan Yasin kada mati-mati ini toh inyan dibacakan Yasin dia sudah kada pinandu lagi ciri orang anak mati itu kada pinandu dasar pinandu 2-3 hari itu sudah pindah siapa ikam dia sidin. Nah itu bukan itu cerita. Jadi bila melangi kawan takutnya pinandu aja. Nah itu lambat lagi tuh. Wujud pian kada pinandu biasanya. Yang keempat taghmidu ainaihi idza mat. Memejamkan dua matanya apabila dia telah meninggal dunia. Nah, mata dipejamkan. Sebagaimana Muslim meriwayatkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat Abi Salamah wa qad syaqqa basaruh dan mata sidin terbuka fa aghmadahu lalu Nabi memejamkannya. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu ketika dicabut maka arah mata itu mengikuti pandang arah mata itu memelihati mengikuti ruhnya keluar. Ini ada jar ulun kada tahu pasti juga lah di antara tuan gutum ya kan ada ruh tenang keluar lewat mata. Tenang lewat mata itu nyaman meninggalnya jar. Nah jadi cangang ya pas cangang keluar kada boleh mengantuk. Jadi dipejamkan, sunat dipejamkan mata itu. Nah itu ketika hendak meninggal dunia dipejamkan matanya. Maka ketika Abu Salamah meninggal dunia Nabi pejamkan mata sidin. Dipejamkan begitu nah. Nah itu termasuk sunat. Jadi jangan sampai sidin terbuka mata sidin mencelengkahnya gitu tuh nah. Tasdiyatuhu siyanatan lahu anil inkisyafi wasatran li suratihil mutaghayyirah anil a'yun. Nah, sunat juga kita menutupinya itu dengan kain. Orang meninggal dunia itu jangan dibukakan, kepalanya jangan tutupi. Itu sunat. Bila orang meninggalnya ada juga orang dibukakan gansina ya Allah dilihatkan muhasidin jangan tutupi. Itu sunatnya. Syianatan lahu menjaga dari sidin anil inkishaf dari terbuka wasatran li suratihi al mutaghayyirah dan menutup ya muka sidin lah menutup gambaran muka sidin di mana itu ada mutaghayyirah ada perubahan
Kan mungkin malah ya orang mati itu kadang-kadang berubah, mimik muka ini apa ketika meninggal tuh berubah Pak. Ya tergantung orangnya lah. Ada yang kelihatan senyum, ada yang kelihatan ketakutan. Nah, makanya kita sudah ditutup. Kan itu dalam hadis Bukhari, kalau saya ada Bukhari Muslim atau Bukhari Muslim hadis itu. Kan ketika jenazah ini kalau dia orang soleh, ketika hendak meninggal dunia itu, nang datang nih rohnya putih-putih seberatan pengen, oh sakulingannya putih. Nama hadirin dalam hadis itu gitu dikisahkan. No turun malaikat bawa baju putih seberatan, mukanya kelihatan berseri-seri. Jadi orang yang meninggal dunianya pun nyaman, dibawakan kain kafan dari sorga. Nah itu. Tapi kalau orang yang kada soleh, malaikatnya pakainya hitam-hitam semua, seram-seram malaikatnya. Nah kira-kira ketika hendak dicabut tuh kita sudah, bukan kita, seseorang tuh sudah ketakutan Pak. Oh ini sudah ada apa kenal? Jadi sudah kayak apalah. Muna di sekitarnya orangnya hirang-hirang sebelatan, itu pasti ada. Nah kayak apalah bentuk muka kita itu ketika dalam ketakutan. Makanya dalam hadis itu dikatakan jadi Sayyidatina Aisyah, kulluna nakrahul maut ya Rasulullah. Sebelataan kami ini ya Rasulullah kada ketujuh mati, saya nak ketujuh mati. Jadi dalam dosa kami kadang-kadang ketujuhnya mati, bujur saya pernah ketujuh mati. Lalu dia Nabi, karena mati itu menyakitkan, menyakitkannya itu nang kayak apa? Dicabut sakit. Selain dicabutnya sakit itu pulang apa? Kita ini memisahi dengan anak bini kita terpisah, keluarga terpisah, orang salaman terpisah, harta benda kita terpisah, semuanya terpisah, kekayaan kita sudah habis lah. Begitu kita dicabut roh itu. Nah itu yang menyedihkan benar. Makanya nang paling sedih itu nang meninggal dunia, bukan nang ditinggalkan. Nang ditinggalkan tuh supaya kada seberapa sedih, walaupun sedih, kada seberapa sedih maksudnya. Tidak sesedih orang nang meninggal dunia. Kalau nang ditinggalkan ini kan masih ada rumah sidin, masih ada duit sidin, masih ada kekayaan sidin, anak-anak masih ada, keluarga masih ada. Coba nang meninggal dunia ini habis, kada ada lagi nang ditinggal. Itu nang paling sedih. Makanya Sayyidatina Aisyah, kulluna nakrahul maut ya Rasulullah. Seberatan kami kada ketujuh mati ini ya Rasulullah. Lalu jar Nabi, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman itu ketika hendak meninggal dunia, busyira birahmatih, diberikan kabar gembira untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah itu rahmat. Rahmat di situ apa? Surga. Sudah apa artinya? Fa ahabba liqa Allah wa ahabballahu liqa'ah. Maka si pulan nang hendak meninggal dunia nih, ketika hendak dicabut ruhnya, diberikan kabar gembira oleh malaikat, kamu mendapat rahmat Allah, kamu akan mendapatkan surga Allah. Maka sinang meninggal dunia ini hendak berjumpa dengan Allah, dan Allah pun sangat mencintai perjumpaan dengannya. Itu. Wa ammal kafir, orang nang kafir, orang nang kada beriman, ahlul maksiat dan lain sebagainya, ketika hendak dicabut roh itu busyira bi'adzabillah, diberikan kabar gembira juga tapi dengan azab Allah. Fakariha lika Allah, maka kada hendak mananya berjumpa dengan Allah. Allah pun kada senang berjumpa dengannya. Mun Allah tuh kada senang, kayak apa lagi Pak? Nah tadinya orang yang merasa sedih meninggalkan anak istrinya, tadinya sidin merasa sedih meninggalkan harta kekayaannya, begitu mendapatkan busyira birahmatillah, kamu diberikan kabar gembira mendapatkan rahmat Allah, maka dia ingin sekali berjumpa dengan Allah. Allah pun senang berjumpa dengannya. Dunia dan isi-isinya itu kadang-kadang lagi baik. Lalu senang, senyum. Nah ini mudah-mudahan kita di sini Pak. Amin ya rabbal alamin. Meninggal dalam keadaan rahmat. Ya jangan tuh bari rahmat. Cuma orang kita kampung ini memahami rahmat tuh rahmatnya jadi pintah. Ujar ulama bila kita nih wani meminta rahmat, ibarat bahasanya nah,
Irhamna ya Rahim, Irhamna ya Rahim, idza sirna min ashabil kubur. Sayangi ulun ya Allah, kalau ulun sudah menjadi penduduk ahli kubur. Bila kita minta dirahmati oleh Allah, kita minta rahmat Allah, itu bukan hanya sekadar ucapan rahmat, ujar ulama. Ikam kalau bujur-bujur jatuh hendak minta rahmatku, bujur-bujur hendak minta kasihku, jangan menggawi sesuatu nang aku kada ketuju. Itu konsekuensinya apa? Jangan menggawi sesuatu nang Allah membencinya. Jangan menggawi sesuatu nang Allah melarangnya. Ini kalau hendak minta rahmat. Kita kadang-kadang minta rahmat itu sama ucapan rahmat, rahmat. Nang ianya rahmat jua kamnya kada mau. Pina anak minta sayangi, nah jadi sidin mau anak minta sayangi, nah ini nang disuruh ini digawe, nang dilarang ini jangan digawe, itu minta rahmat. Orang kita kampung kok nang ianya rahmat jua aja. Coba bahasanya Syekh Busyairi Pak, perlu kita ambil pelajaran sidin nang kayak apa mensikapi dengan mencintai Rasulullah tuh sampai sesin aku ini menzolimi Rasulullah. Zalamtu sunnata man ahya zalama ila anishtaqad qadama huddurami warami. Ulun ya Rasulullah, ujar Syekh Busyairi, termasuk orang yang menzolimi orang yang menghidupkan sembahyang malam. Siapa itu Rasulullah? Sampai batis sidin bangkak. Semua itu mencari rahmat Allah. Nah, kita kada. Insya Allah kita seberatan di dalam Nur Muhammad. Naik topian. Nur Muhammad nang kayak apa? Minum aja berdiri, makan aja kiri kanan. Kiri kanan panglah makan bakso. Nur Muhammad, Nur Muhammad. Kita kalau hendak Nur Muhammad, baik. Ayo kita dengan sunnah Nabi sudahlah. Syekh Busyairi nang alim itu aja sampai katakan zalam tu sunnah taman ulun ini termasuk orang yang menzalimi sunnah orang yang menghidupkan sembahyang malam. Kita kada pernah menyatakan aku ini zalim dengan Rasulullah. Nah itu bah semangat benar lu pandir nak ini. Astagfirullahaladzim. Nah itu jadi kita ini nah itu bang, jadi sunat ditutup matanya tadi apa? Non kait. Karena nang meninggal nih berubah muhanya itu. Nah, buat nang tenganga mati pun Allah. Alhamdulillah. Itu berat pak itu. Nang nak meninggal, nah ya Allah perjuangannya luar biasa. Ada juga ulama berdoa apa? Ya Allah, susahkan ulun ketika meninggal dunia. Wah, ini aneh lagi doa ini. Ini doa yang di luar keinginan kita ini. Ada ulama apa berdoa itu, ya Allah, susahkan ulun ketika meninggal dunia. Maksud sidin disusahkan itu apa? Jangan lagi ada kesusahan sesudah meninggal dunia ini. Cukup habiskan kesusahan ulun ketika meninggal dunia. Nah, ada ulama gitu baik. Biar jangan kayak apakah meninggalnya susahkan, tapi ulun minta kada ada lagi kesusahan setelah meninggal dunia. Untuk ulama lain lagi itu pala. Mun kita tuh nang doa nang patin kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah nyamanakan ulun ketika sakaratul maut. Nah, itu kan doa kita seberataan deh. Nah, jadi ditutup. Nah, ditutup dengan kain. Nah, di sini dikatakan juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tufiya, Nabi aja ketika meninggal dunia sujiya biburdin habrah. Jadi Nabi ketika meninggal ditutup juga dengan kain sidin itu. Biburdin habrah naranya. Nah, itu Nabi itu pada dibukakan.
Wa yajuju takbilul mayyit ijma'an. Ulama membolehkan boleh mencium orang mati. Nah, faqad qabbala Rasulullah Utsman ibnu Maz'un wa huwa mayyitun. Nabi mencium Utsman bin Maz'un, dia dalam keadaan meninggal dunia. Wa aqabba Abu Bakrin ala Rasulullah. Nah, kita juga Abu Bakar dengan Rasulullah ba'da mautihi faqabila baina ainaihi. Menciumnya itu di antara dua mata. Sini berarti namanya. Antara dua mata. Ini mata lah. Berarti di sini. Jangan di sini. Ini mencium di sini. Kalau di sini itu kalau masih hidup. Antara dua mata nah sini. Nah ini di sini. Bagamat menciumnya tuh. Ada orang ya Allah. Mengalih mengesahid. Dikisahkan mengalih aja bang. Sini itu kesanya sedih banget meninggal. Oh, yo. Mau jenazah sampai terkeleng-keleng kepalanya itu nah jadi mencium. Oh majul ini kada ingat itu mencium orang hidup itu, orang hidup ayo nang kayak apa kah? Imur orang mati itu nah sini nah ciumnya di antara dua mata. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya al-mubadaratu bitajhijihi mata tahaqqaqa mautuh. Bersegera kita menyelenggarakan jenazah itu kalau sudah dipastikan dia meninggal dunia. Nah. Fa yusra'u waliyuhu bi ghuslihi wa dafnihi makhafatan ayyataghayyara. Hendaklah kita menyegerakannya, walinya menyegerakannya untuk memandikannya, mengkafankannya dan menguburkannya, khawatir kena jenazah itu berubah. Baunya kalawasan bisa berubah, Pak. Jadi disegerakan, dicepati. Wassalatu alaihi, begitu juga nyembahyangkannya. Lima rabahu Abu Dawud, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, wasaqata anhu anil Husain ibnu Wahwah anna Talha ibnu Barra marida fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Nabi datang mengelanginya. Fa qala inni la ara Talhata illa qad hadatsa fihi al-maut. Ujar Nabi, aku melihat Talha ini tidak akan terjadi kecuali kepantian kepadanya. Fa'adiluni bih mu'ajjalu. Jadi Nabi segerakan. Fa innahu la yanbaghi li jifatil muslim an tuhbasa baina zahrai ahlihi. Karena kada layak bagi jenazah seorang muslim ditahan di tengah-tengah keluarganya. Artinya jangan terlalu lambat. Mun sudah ya kada ada lagi yang dihadangi, segerakan aja. Segerakan. Cuma di kanu kita ini kada membudaya lagi Pak mengubur orang mati malam. Namun di Jawa tuh biasa kalau malam malah malam dikuburkan jam 12, jam 1, jam 2 kah kada apa-apa. Kalau sudah nang ini habis ditunggui malam-malam dikuburkan. Kanu kita kalau di Jawa tuh gitu melihat tuh. Kalau kanu kita kalau kawin kada pernah menunggu jam 8, jam 9, itu. Jadinya waktu disegerakan. Karena dikhawatirkan kalau jenazahnya berubah. Itu Bang Pak. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Nah, Nabi berkata kepada Ali, ya Ali, salasun la tuakhirha. Ada 3 yang tidak boleh ditunda. As-salatu idza atat. Nah, bila sembahyang atau sudah tiba waktunya jangan kena-kena. Kalau pena meninggal. Wal janazatu idza hadarat. Bila jenazah atau sudah hadir cepati dikerjakan. Wal ayyimu idza wajadat kufuan. Nah, itu juga nang apa jurang to nang kada bisi laki nih bila ketemu nang pena sudah cocok ajui ja kawin jangan kena-kena. Nah ini pena senang nang ini nih ya Pak. Urusan kawin ini senang taros. Nah jadi bila sudah cocok kalau sekena-kena cepati. Nah ini nang kada boleh ditunda-tunda. Kemudian yang terakhir adalah qada'u dainihi, membayarkan hutangnya. Nah bila jenazah ini ada hutang langsung diselesaikan. Makanya kita tuh bagus kenapa lah mentradisi gitu nah. Kalau kita di Indonesia itu kan terutama kita di Banjar gitu nah. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau seandainya almarhum ini ada
yang berhubungan dengan masalah utang piutang, janji dan lain sebagainya, harap untuk diselesaikan kepada ahli warisnya. Itu bagus banget itu Pak. Artinya biar jenazah ini jangan lagi berurusan masalah itu. Cukup nang hidup aja lagi mengurusakan menuntaskannya. Itu. Soal hutang piutang, itu. Cukup. Makanya bila kita pala ada orang meninggal dunia, bila bisi hutang punya kawa pai relakan aja. Jujur tuh. Kasihan sih dia menang 1 juta, 2 juta, 3 juta aja, relakan aja pian kalau sudah ditagih lagi. Merelakan tuh udah sama padah kan. Ya Allah ulun ikhlas dunia akhirat tang sidin tuh. Relakan aja, kasihan Pak. Pian masalah utang ini termasuk masalah nang berat dalam kubur. Tapi mun 200 juta lah, bah, nang merelakan siup. Wah ini sebuah mobil di sini kalau merelakan ini. Mun nang nilainya nang jual tenang 10 ke bawah aja, ayah punya kau diikhlaskan baik. Kasihan. Ini bukan berarti karena menyuruh utang bila nyaman ada Pak. Ini maksudnya nih kita nang ngutangi orang nih. Punya kawa, ayah pen bisa lah mati sudur dengan hati nang lapang relakan. Kasihan sidin baik, bujur kasihan lumadakan. Termasuk jenazah dalam kubur ini yang paling berat ketika masuk kubur itu masalah utang. Itu lu beberapa kali mendengar kisah itu nanti mimpi orang nang hidup ini nah tolong ya sidin tuh nah tuntasakan hutangku. Itu berapa kali mendengar kisahnya itu dimimpi keluarganya itu minta diselesaikan hutangnya. Jadi punya kita nih lah ada orang berutang lawan kita, punya kopi bujur, ulun membawa minta diikhlaskan aja. Ulun ginjakannya ibaratnya itulah, jadi orang kada banyak yang berutang, ulun ikhlaskan tuh kan, ngan itu nah. Kalau hadis Nabi di sini mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tak katung-katung masih dengan hutangnya sampai dituntaskan hutangnya itu. Nah makanya di dalam kitab hukum waris itu kan itu bila almarhum ini ada utang jangan sing bagi-bagi warisannya, selesaikan dulu nah hutang-hutangnya ini, sisanya hanya dibagi waris. Hutang itu berkata gampang. Malah dikatakan ada orang tuh tinggal sudah berada di depan pintu surga, ada jadi masuk surga gara-gara hutang Pak. Minta maaf nang pian bisi utang na bujur minta maaf nah. Ini kada menyinggung pian kada maksudnya pembahasan ini perlu kita ini. Makanya hidup ini punya kawat jangan berutang kecuali terpaksa. Jangan berutang. Hidup deh punya kawat jangan berutang. Soalnya berat benar Pak, berat benar. Nabi itu ketika di Madinah, apalah ini kisah di Madinah. Bila ada nih sahabat meninggal dunia, takutin Nabi. Jadi ujian Nabi, wahai sahabat, gimana ini sahabat kita yang meninggal ini? Allahu dainun, adakah ini berutang? Ada ya Rasulullah. Adalah harta peninggalannya yang kau dibayari. Kada ada ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Sallu ala hadhil mayyit. Atau sallu ala sahibikum haja. Sumbahyangkanlah ala sahibikum haja. Sumbahyangkan jenazah ini. Nabi kada umpat menyumbahyangkan baik. Nah, Nabi ini kada umpat menyumbahyangkan gara-gara jenazah itu punya hutang. Tapi nanti disuruh Nabi, sahabat, sembahyangkan di Nabi. Umpat sini. Nah lalu ketika di Mekah beda lagi redaksi Nabi itu, bahasa Nabi itu. Ya apa aja Nabi si pulani ada hutang ada ya Rasulullah, ada dibayar kada ada. Keluarganya kada bayari juga. Dah jadi Nabi ambil uang dari Baitul Mal. Nah itu. Nya kan di Mekah sudah sugih. Ketika di Madinah miskin. Jadi Nabi ambil dari Baitul Mal, lunasi hutangnya. Ini termasuk orang yang berhutang berhak dapat zakat. Mau dilunasi hutangnya. Lima selesai hutangnya, apa jar Nabi? Nabi menyatakan, Nabi pun ikut mensolatkannya. Karena sudah dilunasi dengan Baitul Mal.
Nah jadi di sini ya, punya kawan itu jangan berhutang. Nan dimaksud mu'allaqah di situ nang kayak apa nah hadis nih? Nafsul mu'min mu'allaqatun. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan hutangnya sehingga dituntaskan hutangnya. Jadi nang termasuk di sini mu'allaqah di sini adalah orang nang dikatakan mauqufun ay amruha mauqufun, urusan perkaranya itu terhenti. La yuhkamu laha binajatin wala bihalakin. Kada diputuskan hukuman sidin itu selamat kada jua, binasa kada jua ay mahbusah anil jannah, sidin tertahan daripada surga. Jadi munyakawa kita itu pangpai. Berhutang itu kacau kita paksa, namun terpaksa itu dalam. Jadi ya kita berhutang itu lihat dia pun pacang kada membayar kada sebutang. Nah itu pang munyakawa. Kalau pengen meninggal pak. Itu pang kita khawatirkan kalau pena meninggal karena nyaman-nyaman. Tapi berbeda di sini amman la malalahu wa mata ajiman adal qada faqad sabata anna Allah taala yaqdi anhu. Jadi adapun orang nang bisi hutang sidin kada si harta tapi sidin keinginan keras untuk membayarnya. Maksud bikin kerasnya kayak apa? Kumpulakan duit tak kumpul sedikit bayar sidin hutang. Kena kumpulakan pulang tak kumpul bayar sidin hutang. Sampai tak mati-mati kada lunas-lunas hutang sidin. Tapi sidin berkeinginan keras untuk melunasinya. Meninggal sidin. Ini insya Allah Allah nang menuntaskan hutangnya. Nah ini. Jadi pun kita bisi hutangnya ada juga ditagih isuk. Isuk kena, nimba kena belum cair. Ditagih belum cair, banknya nang tutup. Wah ini. Nah, itu berarti kada hendak bayar hutang namanya. Ada aja bisa alasan tuh sidinna. Punya kawan jangan pak sih bujuk jangan hutang kita punya kawan. Tapi ulun kayak di kepala itu 100 juta hutang lah ya Allah. Hanya nasihati orang nyaman-nyaman jangan hutang. Ulun ini bisa hutang 100 juta pak. Tapi insya Allah terbayar aja bang. Nukar tanah pakai sekolahan. Jual tanah ulun habis ya. Ada lunasnya hutang lagi. Tapi kan habis dia bang. Masih banyak lagi tanahnya pak. Cuma kada payung gitu nah. 100 jutanya di kepala hutang lah. Ingat aja bang nah. Berjanji dia bang di sini aku utangi setahun 100 juta tuh. Nah, insya Allah. Cuma lu berutang pakai bukan pribadi kada untuk sekolahan gitu. Nah jadi gitu baik. Jadi kita sama-sama lah untuk mati. Menang misalnya berutang pakai usaha aja, kau jangan baik. Kalau pena kada tuntung usahanya meninggal kita. Nah itu benar baik. Atau terpaksa tuh nang kayak apa? Nang kayak kita mengerit rumah tuh kan terpaksa, nukar kontan kada ada duitnya, menyewa how diusir orang taros. Ayo kreditan ya Allah terpaksa nah berutang terpaksa pada kini kada kau bulah rumah ulun. Nah ayo menang kayak itu ya Allah, itu terpaksa narannya. Tapi munang pakai investasi menyakau kedosa pian. Investasi kan pakai anak cucu. Kayak anak cucu, no kan anak cucu rumah kita investasi. Kau pernah mati, pian bujur, no udah kan. Mun mati kada anak cucu, kada membayarinya kita juga tetap membayarinya. Jadi dia bila kita nih nukar rumah pakai anak cucu, tuh kada yakin Allah Taala. Kada tahu bangnya gonol kena banyak sugih pada kita. Gitu. Ujar ulama aja bang itu. Aja ini saja dulu mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat di sisi Allah dan tergolong daripada orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.